Legenda Bumi Ayu saat raja mengejar gadis cantik yang menghilang. Alkisah, konon pada dahulu kala hiduplah seorang raja yang gagah dan rupawan. Ia adalah pewaris tunggal takhta kerajaan. Ia sudah lama ditinggal oleh ayahanda dan ibundanya. Tetapi, meskipun hidup seorang diri, dia berhasil membuktikan keberhasilannya menjadi seorang raja. Kerajaan yang dipimpinnya aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Rakyatnya pun hidup dengan aman, tentram, dan damai. Mereka selalu hidup berkecukupan. Daerah kerajaan yang sangat luas memudahkan mereka untuk mencari mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Keberhasilan sang raja pun membuat ia menjadi sangat disegani oleh rakyat-rakyatnya. Apalagi, selain gagah dan rupawan, sang raja juga dikenal baik dan rendah hati. Tetapi, meskipun begitu, sang raja sampai sekarang belum juga menemukan seorang permaisuri. Sang raja juga memiliki kekuatan yang tidak biasa. Khawatir ketentraman rakyatnya terganggu oleh orang asing, sang raja bisa mengubah daerah kerajaannya menjadi terlihat seperti rumah-rumah yang berada dalam sebuah pedesaan. Sehingga siapapun orang asing atau orang yang bukan berasal dari daerah pimpinan raja, mereka akan melihat daerah kerajaan seperti pedesaan. Sang raja sendiri memiliki kegemaran berburu di hutan. Ia bisa menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk berburu di hutan. Saat berburu ke hutan, sang raja kadang diikuti oleh pengawalnya. Tetapi, kadang raja juga pergi berburu sendiri. Keberhasilannya menjadi seorang raja lah yang menjadi alasan bagi para pengawalnya ketika raja ingin berburu sendiri. Keadaan yang aman, tentram, dan damai yang melahirkan kepercayaan penuh dari para pengawalnya dan orang-orang yang berada di kerajaan. Sehingga sang raja leluasa pergi kemanapun termasuk berburu ke hutan yang dia kehendaki. Suatu ketika sang raja ingin berburu ke hutan, ia ditemani oleh dua pengawalnya. Sang raja dan dua pengawalnya pun tiba di hutan dekat sungai Kalikeruh. Sang raja langsung berburu dari daerah ke daerah di dalam hutan. Sampai-sampai raja tak menyadari bahwa ia sudah berada di pinggir sungai Kalikeruh. Saat raja sedang menyiapkan alat berburunya, tiba-tiba ia melihat seorang gadis cantik. Seketika pandangan raja terganggu oleh gadis itu yang cantik alami bak bidadari. Raja sangat kaget dan rasa penasarannya membuncah. Matanya yang tajam enggan melihat sesosok gadis cantik itu. Dari jarak yang tidak jauh, raja terus mengamati dengan seksama. Raja terkagum-kagum karena ia belum pernah bertemu gadis secantik itu. "Cantik sekali gadis itu," ucap sang raja. Sang raja hampir tidak percaya kalau yang ia lihat adalah manusia. Rupanya gadis yang sedang mencuci di sungai Kalikeruh tersebut tidak tahu kalau dia sedang diamati oleh seseorang. Gadis itu terlihat sangat telaten mencuci satu demi satu pakaiannya. Beberapa kali juga terdengar dia melantunkan nada-nada sambil bermain percikan air. Terlihat sangat ceria sekali gadis itu. Semakin lama sang raja mengamati gadis itu, ia akhirnya memutuskan untuk mendekatinya. Tetapi ia enggan diketahui oleh dua pengawalnya. Akhirnya, dengan dalih ingin berburu sendiri, sang raja pun menyuruh pengawal untuk meninggalkannya. "Pengawal, sepertinya saya ingin berburu sendiri. Kalian bisa kembali ke istana," ucap sang raja pada pengawalnya. "Tapi Paduka, sepertinya bahaya jika Paduka sendiri." "Tidak akan terjadi apa-apa. Tenang, lagi pula ini masih daerah kita." Para pengawal pun meninggalkan raja sendiri. Karena rasa ingin mengenalnya lebih dekat, raja berusaha perlahan mengendap-endap mendekat. Akan tetapi, karena terlalu fokus mengamati gadis tersebut,
Kakinya tersandung sebatang tunggak kayu selang. Gubrak! Raja akhirnya terjatuh dan membuat gadis tersebut menyadari keberadaannya. "Siapa kamu?" ucap gadis itu ketakutan. Sang gadis pun ketakutan melihat sang raja. Dengan begitu cepat dia mengemasi pakaian-pakaiannya. Kemudian ia berlari menjauh dari sang raja. Gadis itu berlari dengan wajah ketakutannya. Ia berlari sekencang-kencangnya tanpa menghiraukan sang raja yang terus mengejarnya di belakangnya. Ia benar-benar dibuat takut dan kebingungan. Lelaki yang mengejarnya tidak pernah ia temui sebelumnya. Gadis itu takut jika lelaki itu akan berbuat jahat, apalagi sampai melukainya. Sesekali sambil berlari, gadis itu juga teriak meminta pertolongan. "Tolong, tolong saya!" teriak sang gadis ketakutan. Namun sayangnya, ia sedang berada di dalam hutan yang sangat sepi, sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat mendengar teriakannya. Di sisi lain, sang raja tetap gigih mengejar gadis itu. Ia tidak memperdulikan apapun rintangannya. Hingga saat ia tiba di daerah yang tinggi, sang raja berhasil melewatinya. Di tempat itu pula, sang raja bersumpah, "Kelak, suatu saat keturunanku tinggal di sini. Tempat ini saya beri nama Munggang." Walaupun kondisi ngos-ngosan, raja tidak putus asa untuk terus berjuang. Setelah melewati daerah tersebut, raja kelelahan dan beristirahat. "Dia benar-benar cepat sekali. Aku harus istirahat dulu," ucap sang raja. Napasnya diambil dalam-dalam dan berulang, sambil memegang kedua lutut kaki. Dan di sini pun beliau bersumpah, "Kelak anak cucuku tinggal di tempat ini, maka tempat ini saya kasih nama Laren." Dari kejauhan, terlihat sang gadis sudah menyeberangi sungai dan terlihat samar-samar. Di sini pun, raja kembali bersumpah, "Kelak, suatu saat anak cucu saya mendiami tempat ini, maka tempat ini saya beri nama Sawangan." Setelah istirahat beberapa saat, raja mengejar kembali gadis cantik itu. Tetapi, raja sudah kehilangan jejaknya, karena gadis itu lari dengan sangat cepat. "Sial, aku sudah kehilangan jejaknya. Di hutan seluas ini, tidak mungkin aku bisa menemukannya lagi dengan cepat. Hari juga sudah mulai gelap. Lebih baik aku lanjutkan besok saja." Sang raja pun akhirnya kembali ke kerajaan dengan tangan kosong. Ia tidak membawa hasil buruannya satupun dan juga tidak berhasil menemukan gadis itu. Gadis cantik yang dikejar oleh sang raja pun berhasil melarikan diri. Dia juga berhasil pulang ke rumahnya dengan selamat. Rupanya, di depan rumahnya, sang nenek juga sedang menunggunya dengan penuh kecemasan. "Kenapa kamu cucuku? Kenapa terlihat seperti orang ketakutan?" tanya sang nenek dengan cemas. Gadis itu terus ketakutan sambil melihat di sekelilingnya. "Nanti aku jelaskan, Nek. Lebih baik kita masuk saja," jawab sang gadis. Gadis itu dan neneknya akhirnya masuk ke rumah. Sambil ia duduk dan menenangkan diri, ia bercerita kepada neneknya tentang kejadian yang ia alami tadi. "Aku tadi dikejar seorang lelaki, Nek. Aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Dia mendekatiku saat aku sedang mencuci pakaian. Aku takut dia akan berbuat jahat dan melukaiku, Nek. Jadi, aku lari secepat mungkin," jelas sang gadis. "Sekarang, di mana lelaki itu?" "Sepertinya dia sudah tidak bisa menemukan aku lagi, Nek. Sejak aku menyeberangi sungai, aku tidak melihat dia lagi." "Besok, lebih hati-hati ya. Selalu pastikan dulu apakah sekelilingmu aman atau tidak." "Baik, Nek."
Tapi aku benar-benar penasaran siapa lelaki itu sebenarnya. Mengapa ia mengejarku? Kita kan sama sekali belum pernah bertemu orang-orang daerah sini. Rumah kita juga di tengah hutan begini. Kamu harus tetap hati-hati ya jika bertemu pemuda itu lagi. Kita memang belum bertemu orang-orang daerah ini. Tentu kita juga tidak tahu bagaimana sikap mereka. Baik, Nek. Sampai di kerajaan, sang raja juga masih penasaran dan berusaha mengingat kembali wajah gadis cantik yang ia temui di sungai tadi. Aku sangat penasaran siapa dia, gadis cantik itu. Sayangnya, aku kehilangan jejaknya. Besok akan aku cari lagi dia, ucap sang raja. Keesokan harinya, raja pergi sendiri tanpa diikuti oleh pengawalnya. Rupanya, raja berhasil mengelabui pengawal dan dayang-dayangnya karena raja membawa peralatan berburunya. Sang raja kembali ke hutan di dekat sungai Kalikeruh. Ia sangat berharap akan bertemu gadis cantik yang kemarin ia kejar. Sudah cukup lama sang raja menunggu dan ia juga berkeliling di dekat sungai Kalikeruh, tetapi gadis itu tidak terlihat juga. Akhirnya, sang raja menyeberangi sungai, karena ia melihat gadis itu kemarin juga menyeberangi sungai. Setelah sampai, sang raja terus berjalan sambil melihat ke sekelilingnya, hingga ia melihat gadis cantik itu lagi. Gadis itu sedang membawa kayu bakar. Sang raja perlahan mendekati gadis itu, hingga ia berhasil berada di belakangnya. Sang gadis yang akhirnya menyadari bahwa ada seorang di belakangnya, ia akhirnya berbalik badan dan melihat kalau lelaki yang kemarin mengejarnya sekarang berada sangat dekat dengannya. Gadis itu kemudian melempar kayu bakar yang dibawanya kepada sang raja. Ia lari secepat mungkin. Sang raja yang terjatuh karena dilempari kayu bakar, akhirnya bangkit dan mengejar gadis itu. Gadis itu menyeberangi sungai diikuti oleh sang raja. Ia ketakutan dan terus meminta pertolongan. Hingga sang gadis melihat sebuah pedesaan. Ia masuk ke salah satu rumah. Raja terus membututi langkah gadis, hingga dia menyadari kalau sang gadis telah masuk ke kerajaannya. Sang gadis tersenyum karena ia melihat sebuah pedesaan, dan di sebuah pedesaan itu ada sebuah rumah besar nan megah yang dikelilingi oleh pagar yang sepertinya bagus untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian. Lalu, dengan cekatan, sang gadis berhasil melompati pagar rumah itu. Ia tidak peduli dengan siapa pemilik rumah mewah ini. Yang ada di benaknya hanyalah ia dapat bersembunyi dengan aman di sini dan berharap agar sang empunya rumah dapat berbaik hati mengizinkannya berdiam diri di dalam untuk bersembunyi barang beberapa waktu sampai keadaan benar-benar aman. Syukurlah, sepertinya aku bisa lepas dari kejaran lelaki itu. Sang gadis berkata dengan suara lirihnya. Di sisi lain, sang raja terus membuntuti langkah sang gadis, hingga dia menyadari kalau sang gadis berusaha bersembunyi di istana miliknya. Bibir raja mencetak senyum dengan penuh kemenangan sambil berkata, "Sungguh pintar gadis cantik ini. Tak perlu dengan paksa aku mengajaknya ke dalam kerajaanku. Rupanya dia datang dengan sendirinya. Kalau begitu, lebih baik tadi aku tidak usah berlari mengejarnya. Membuatku lelah saja." Sesampainya raja di dalam istana, raja pun berteriak memanggil para pengawal beserta pegawai istana lainnya. "Berkumpullah para penghuni istana." Kemudian orang-orang pegawai istana pun datang berbondong-bondong mendekati sang raja.
Ada apakah gerangan Paduka memanggil kami kemari? Tanya seorang pengawal dengan rasa penasarannya. Raja pun menjawab, beberapa waktu yang lalu ada seorang gadis memasuki istanaku. Apakah dia seorang penyusup, Paduka? Saya sedari tadi tidak melihat seorang pun datang kemari, Paduka. Bukan. Dia adalah tawananku yang suatu saat akan aku jadikan sebagai permaisuriku. Raja berkata dengan tegas. Suara riuh memenuhi istana. Suara itu berasal dari para orang-orang istana seperti pengawal, dayang-dayang, dan para pegawai lainnya. Rasa penasaran mereka membuncah, sebab ini baru pertama kalinya raja membicarakan permaisuri. Sudah, cepat cari. Cari di setiap sudut istana ini. Barang siapa yang menemukannya, akan aku beri imbalan. Dengan kompak mereka menjawab, baik, Paduka. Saat seluruh warga istana sibuk mencari tawanan, namun sang raja sendiri tidak ikut mencari. Ia lebih memilih untuk beristirahat di dalam kamarnya, karena rupanya ia merasa sedikit kelelahan sehabis berlari mengejar gadis cantik itu. Biarlah para pegawai istanaku saja yang mencarinya. Toh, sepertinya gadis cantik itu tidak akan kemana-mana. Lebih baik aku beristirahat sampai ada yang menemukan gadis itu. Setelah berjalan hampir sampai di kamarnya, sang raja kemudian tersenyum. Rupanya buruannya itu sedang bersembunyi di kamarnya, sebab tercetak jelas jejak kaki basah berukuran mungil di lantai bersih kerajaan yang mengarah ke kamar raja. Dengan cepat, raja membuka pintu kamarnya, dan benar saja, sang gadis itu sedang berjongkok ketakutan di sudut ruangan dekat dengan tempat tidur sang raja. Raja pun menyapa si gadis tersebut. Wahai wanita yang cantik, selamat datang di kerajaanku. Sang gadis baru sadar kalau tempat persembunyiannya itu adalah tempat orang yang mengejarnya. Gadis cantik itu pun menjawab dengan ketus. Tolong, siapapun Kisanak, jangan sentuh aku. Raja membalasnya. Jangan takut wanita cantik, aku adalah raja. Ujar raja berusaha merayu. Aku tidak peduli siapa Kisanak. Anda raja atau bukan, tolong jangan sentuh aku. Kalau Kisanak menyentuhku, aku akan masuk ke dalam bumi ini. Saat itu, sang gadis tidak paham dengan tahta sebagai raja. Tapi, ia tidak silau dengan harta. Terlebih, raja dengan rupa yang tampan dan berkumis tebal. Gadis cantik itu tetap kukuh dengan pendiriannya. Mendengar ancaman sang gadis, raja tidak peduli. Beliau menutup pintu kamar dengan berusaha meraihnya. Sebelum raja melangkah ke arahnya, dia menjejakkan kakinya ke lantai. Dan saat itu juga gadis cantik lenyap di telan bumi. Raja terkaget dan tidak percaya apa yang terjadi di hadapannya. Beliau pun berteriak histeris sambil menyebut, Bumi! Ayu! Bumi! Ayu! Dan lahirlah nama daerah Bumi Ayu.